dilakukan adalah pengumpulan data subjektif atau anamnesa. Nah, pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat, seorang ibu hamil datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Nah, ditemukan nama Nyonya H, umur 24 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan wira swasta, alamat Kampung X, serta nama suami Tuan H, umur 24 tahun, pendidikan SMU, pekerjaan karyawan pabrik. Nah, ini merupakan kehamilan pertama, hari pertama haid 13 Juli 2020. Nah, ini sudah 5 kali pemeriksaan kehamilan. Imunisasi TT1 dilakukan pada saat usia kehamilan 5 bulan, TT2 pada saat usia kehamilan 6 bulan. Pergerakan janin pertama kali dirasakan oleh ibu pada saat usia 4 bulan. Pergerakan janin dalam 24 jam terakhir dirasakan kuat oleh ibu. Aktivitas sehari-hari, istirahat, tidur siang kurang lebih 1 jam dari pukul 13 sampai dengan 14, tidur malam kurang lebih 7 sampai dengan 8 jam. Pekerjaan ibu rutin bekerja sebagai wira swasta. Ibu mengatakan pola seksualnya 1 kali seminggu, pola eliminasi atau BAK 10-12 kali per hari, warna kuning jernih, BAB 1 kali sehari. Nah, untuk riwayat penyakit, ibu mengatakan tidak pernah menderita penyakit apapun. Saya Bidan Tuti, di sini saya yang akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu. Tujuannya yaitu untuk mengetahui perkembangan ibu dan juga janin, serta mencegah komplikasi yang mungkin akan timbul pada kehamilan trimester 3 ini. Waktunya tidak lama Bu, kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nah, untuk prosedur pemeriksaannya itu dimulai dari memeriksa tekanan darah, berat badan, serta pemeriksaan yang dilakukan dari kepala sampai dengan ujung kaki. Nah, jika Ibu bersedia, izinkan saya untuk mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Berat badannya ya. Ya, berat badannya 52,5 kg ya Bu ya. Tinggi badannya Bu? Tinggi badannya 140 cm. Bu boleh duduk lagi Bu di sini? Nah, tangannya boleh ditekuk kayak gini Bu, sebelah sini. Nah, iya bagus. Lingkar lengan atasnya 27 ya Bu, ini normal karena sudah lebih dari 23,5. Jadi pada ibu hamil lingkar lengan atas itu harus lebih dari 23,5 cm. Berarti Bu? Iya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah pada ibu ya Bu ya.
tekanan ibu normal ya, 120/80. Ya, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nadi ibu ya Bu, dan juga pernapasannya. Ya, nadi ibu normal ya Bu, 82 kali per menit dan pernapasannya 24 kali per menit. Kita ukur dulu suhu tubuhnya ya Bu ya. Boleh dimasukin di kaki. Nah, kita tunggu sekitar beberapa menit, lalu akan keluar hasilnya. Ya, suhunya normal ya Bu, 36,5 derajat Celcius. Mari Bu, saya bantu untuk berbaring di tempat tidur. Ya, pelan-pelan aja Bu ya. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan head to toe pada ibu, yaitu dimulai dari kepala sampai dengan ujung kaki. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memakai alat pelindung diri terlebih dahulu ya Bu. Dilakukan adalah pemeriksaan kepala. Bentuk kepala normal, rambut bersih, penumbuhan rambut merata dan juga warna rambut hitam. Turun ke mata, bentuk mata normal, simetris. Ya Bu, bisa lihat ke atas. Ya, konjungtiva tidak anemis, sklera putih, tidak ikterik. Ya, bentuk mulut normal. Boleh dibuka Bu mulutnya? Ya, tidak ada karies, tidak ada stomatitis. Boleh agak ditepuk. Nah, tidak ada peninggian vena jugularis. Boleh nelen Bu? Ya, tidak ada pembekakan kelenjar tiroid. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan payudara. Boleh diangkat Bu tangannya dua-duanya Bu? Ya, payudara normal, simetris. Yang satunya tetap diangkat. Nah,
Untuk pemeriksaan payudara, palpasi payudara sesuai dengan arah jarum jam. Nah, setelah lagi Bu boleh diangkat. Nah, boleh diturunkan lagi Bu. Nah, yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perut atau pemeriksaan abdomen ya. Dilihat apakah ada luka bekas operasi, apakah ada striae gravidarum, dan juga apakah ada linea nigra. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran tinggi fundus uteri ya Bu ya. Ya, tinggi fundus uteri yaitu 27 cm. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan wayang pada ibu ya Bu, untuk menentukan posisi janin itu ada di mana. Nah, boleh ditekuk Bu kakinya, dua-duanya. Ya. Nah, untuk Leopard 1 itu untuk menentukan bagian terbawah janin itu apa, kepala atau bokong. Nah, untuk Leopard 1 di bagian bawah teraba, bulat, keras, dan juga melenting. Nah, untuk di Leopard 2-nya teraba, bulat, lunak, dan juga tidak melenting. Nah, untuk Leopard 2 untuk menentukan bagian kiri atau kanan itu apa. Nah, untuk bagian kiri teraba bagian-bagian terkecil janin seperti jari-jari kaki dan juga lutut. Nah, untuk bagian kanannya teraba lurus, keras, punggung. Nah, untuk Leopard 3-nya untuk menentukan bagian sudah masuk mana, kepala bayi itu masuk pintu atas panggul ya Bu. Nah, untuk Leopard 4-nya boleh kaki ibunya diluruskan Bu. Nah, sudah masuk 4/5. Mendengarkan denyut jantung janin atau DJJ. Nah, yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kaki ibu ya Bu ya. Nah, kaki normal, simetris, tidak ada pembekakan, tidak ada udim. CRT kembali dalam 2 detik. Begitupun dengan tangan, tidak ada pembekakan, tidak ada turgor, tidak ada udim. Turgor kulit kembali dalam 2 detik. CRT kembali dalam 2 detik. Nah, ibu boleh duduk Bu. Saya bantu piring kiri dulu Bu. Nah, ya gitu. Baru duduk. Saya akan melakukan pemeriksaan patella. Sebelah lagi. Ya, alhamdulillah Ibu pemeriksaannya sudah selesai. Boleh dipakai lagi kerudungnya. Saya akan membuka alat pelindung diri terlebih dahulu ya Bu ya. Ekspresi tuh. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, dari hasil pemeriksaan untuk saat ini kondisi ibu dan juga janin dalam keadaan sehat dan juga baik. Nah, dari awal ibu mengatakan bahwa ibu sering BAK ya Bu, terutama pada malam hari. Nah, rasa ingin BAK pada saat trimester 3 ini merupakan hal yang fisiologis atau normal. Kenapa? Karena kan perut ibu semakin membesar ya Bu, uterusnya pun sama semakin membesar. Nah, pembesaran itu menyebabkan desakan pada kandung kemih ibu dari kepala bayi, sehingga ibu akan sering merasakan ingin BAK gitu kan. Nah, adapun minuman yang harus ibu hindari gitu kan, seperti
minuman beralkohol, minuman bersoda, atau minuman yang mengandung kadar tinggi gula ya Bu ya. Nah, juga minuman yang berkafein seperti teh dan juga kopi. Kenapa? Nah, karena minuman tersebut itu bersifat mengiritasi kandung kemih. Jadi pasti kalau misalkan ibu minum minuman yang kayak gitu dapat meningkatkan intensitas berkemih ibu. Nah, sebaiknya ibu hindari dan lebih memperbanyak minum air putih saja ya Bu ya. Dan jangan mengurangi minum air putih gitu Bu. Jadi yang harus dikurangi itu dihindarkan minuman yang tadi saya sebutkan saja. Untuk air putih jangan. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan dehidrasi kepada ibu. Nah, sering BAK ini akan menjadi masalah jika ibu tidak bisa menjaga organ genitalia ibu atau organ vagina ibu. Nah, jadi setelah ibu kencing atau BAK, setelah dan sebelumnya ibu cuci tangan dulu gitu, dan juga membersihkan vaginanya dari depan ke belakang gitu. Jadi jangan random depan belakang membersihkannya gitu. Kenapa? Karena nanti bakteri yang ada pada anus itu bisa masuk ke vagina dan itu tidak baik ya Bu ya. Dan ya, bagaimana Bu, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nah, jika tidak ada, kunjungan ulang 1 minggu kemudian ya Bu ya, yaitu pada tanggal 1 April 2021 ya Bu.